memang banyak fakultas hukum di Indonesia ini banyak sekali ya Ya, Pak ya. FH itu udah bertebaran jatuhnya gitu Pak. iya. Tapi untuk kita mengkhususkan diri kita atau ciri khas kita ke bisnis itu saya rasa masih sedikit dan kita itu baru Pak Kita gitu. masih baru. Iya, Kita di Kota Jambi ini, di Provinsi Jambi hukum bisnis siapa aja? baru kita Pak. Oh, baru Kalau kita hukum pertama. bisnis ya Hukum Pak, iya bisnis hukum ya. Oh. bisnis. Halo Sobat Unaja, selamat siang. Masih bersama saya Ade Oktarino di host podcast Unaja. Nah, kali ini kita kedatangan tamu narasumber ya dari Universitas Adiwangsa Jambi, salah satu pejabat struktural dan beliau memegang salah satu prodi di Fakultas Hukum. Nah, ini dia Ibu Melin. Apa kabar Ibu Baik Pak. Melin? Iya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Sehat. alhamdulillah. Di siang ini harus sehat, selalu jaga imunitas tubuh ya kan supaya kita terjauh dari virus-virus dan pastinya kita harus selalu pakai masker ya. Oh, iya. Oke, baik. Nah, Bu Melin, ini sobat Unaja pengen tahu nih profilnya Bu Melin ya kan. Ibu dari S1-nya mana, S2-nya mana dan sekarang beraktivitasnya apa saja serta organisasi apa yang Ibu gelutin gitu. Mungkin Ibu bisa coba dengerin dan sapa sobat Unaja yang ada di rumah. Oh ya, hai Sobat Unaja, selamat pagi, siang, malam nih Pak ya. Iya. Karena yang nonton banyak ya Pak. Iya, betul. Nah, Jadi selamat pagi, siang, malam Sobat Unaja semuanya. Perkenalkan ya Pak ya. mm-mm, Saya Melin Gaira Rita, untuk saat ini menjabat sebagai Kaprodi Fakultas Hukum, mm-mm. Prodi Ilmu Hukum di Universitas Adiwangsa Jambi. Nah, Oke. untuk pendidikan saya Pak, dari S1-nya saya di anak Jambi inilah Pak. Wih, Universitas ternyata anak Jambi gitu lah gitu ya. Umum Jambi inilah. Orang Jambi inilah ya. Jadi saya satunya dari Universitas Jambi, Mm-mm, Universitas Negeri Jambi, Fakultas Hukum dengan konsentrasinya Hukum Ekonomi, Pak, atau Hukum mm-mm, Perdata Ekonomi. mm-mm. Kemudian lanjut ke S2-nya saya di Universitas Sriwijaya. Wus, Universitas mantap. Sriwijaya dengan mengambil program studi Hukum Bisnis, Pak. Hukum bisnis. Gitu, Berarti ya. sesuai dengan yang prodi Moto yang prodi kita, Pak, iya, moto prodi kita ya. menuju hukum bisnis gitu, Menuju Pak. ke bisnis. Oke. Nah, itu sedih profilnya dari Bu Melin ya. Nah, Bu Melin saat ini menjabat sebagai apa sekarang di universitas? Saat ini sebagai Kepala Prodi S1 Ilmu Hukum Ilmu Universitas Hukum Adiwangsa Universitas Jambi. Haruman Jambi. Yap. Udah bergabung di sini dari tahun berapa, Ibu Melin? Udah 1 tahun, Pak. Udah Pas satu satu tahun ya. tahun. Wah, kapan ulang tahun ya? Hah? Akhir bulan April nih Pak, Oh, boleh dirayakan Pak? oh, boleh boleh. Kita tunggu ya makan-makannya ya. Sip. Pokoknya selamat buat Bu Melin dan semoga mana di untuk Amin. membawa prodi Hukum. hukum ya. Oke. Nah, Bu Melin nih sobat Unaja di rumah juga pengen tahu nih. Sebenarnya visi misinya apa saja sih yang di prodi hukum ini dan mau bawa kemana ini nih mahasiswa kita serta menjadikan lulusannya seperti apa? Oke Pak. Nah di Prodi Ilmu Hukum Universitas Adiwangsa Jambi ini konsentrasinya atau tujuan kita itu ke hukum bisnis Pak. Jadi jarang nih masih hukum atau fakultas hukum yang punya misi atau visi itu ke hukum bisnis. Gitu. Jadi memang banyak fakultas hukum di Indonesia ini banyak sekali ya Ya. Pak ya. FH itu udah bertebaran jatuhnya gitu Pak. Iya. Tapi untuk kita mengkhususkan diri kita atau ciri khas kita ke bisnis itu saya rasa masih sedikit dan kita itu baru Pak. Kita Gitu. masih baru. Iya. Kita di Kota Jambi ini di Provinsi Jambi hukum bisnis siapa aja? Baru kita Pak. Oh, Kalau baru kita hukum pertama. bisnis ya Hukum Pak. Iya bisnis hukum ya. Oh, bisnis. tepuk tangan lah. Ya, jadi hukum Kalau bisnis di itu ternyata Jambi di Jambi ya ya. bukan hukum ekonomi atau hukum Mm-mm. perdata tapi kita memang mengkhususkan hukum Hukum bisnis. Karena bisnis. secara sekarang ini zaman now Pak ya. Iya. Zaman globalisasi juga kan Pak. Jadi semuanya Harus dan dibisniskan ya. bukan Bukan ya? begitu Pak. Jadi Bukan ya? mahasiswanya mungkin ke depannya siapa tahu di samping dia sebagai pengacara punya usaha juga di Oh, bidang bisnis gitu kan Pak. dan dia juga bisa Entrepreneur, jiwanya entrepreneur. entrepreneur Oke, gitu baik, Pak. baik. Jadi ada beberapa mata kuliah yang nanti dia di semester atas kita pelajari semuanya Pak, dari pidana, perdata, Mm-mm. HTN, HAN semuanya kita pelajari. Tapi kita nanti di semester atasnya kita mengkhususkan atau mengarahkan mereka lebih ke bidang bisnisnya gitu. Wah, sangat bagus sekali ya. Nah, itu dia sobat Unaja ya. Kalian yang pada di luar, yang adik-adik nih yang sudah lagi bingung untuk nyari kampus, bisa juga untuk bergabung di kita Universitas Hadimasi Jambi dan masuk ke prodi hukum. Hukum. Hei, oke. Nah, Bu Melin, ini kan sudah dari tahun 2017 ya, prodi Ya, hukum berdirinya Pak. ini. Ya, berarti ini sudah sekitar 3 tahun dan jalan Tahun mau tahun ketiga. ya, oke. Nah, Ibu kan
pastinya mempunyai suatu ramuan tersendiri ya dibandingkan prodi-prodi lainnya, yaitu dari segi pembelajaran di akademik ini. Nah, aktivitas apa saja yang membuat asik dari segi proses? Karena kan boring ya kayaknya cuman hanya dengerin pasal-pasal dan kuhab dan segala macam lah ya. Kalau di prodi hukum yang Ibu ramu ini sistem pembelajaran bagaimana supaya mereka nggak boring gitu? Oke Pak, bukan sebenarnya terima kasih juga karena di Unaja kita ya Pak ya, Ya. Fakultas Hukumnya berada di Unaja. Jadi di Unaja sendiri udah punya program e-learning ya Pak ya, Iya, sistem pembelajaran e-learning. Jadi kita nggak melulu di kelas, betul. bisa juga kelas online gitu Pak. Jadi Iya. siapa tahu mahasiswanya ada yang kerja Mm-mm. atau dosennya berhalangan, jadi itu bisa dilakukan dari rumah misalnya. Apalagi situasi seperti sekarang ini ya Pak ya, Mm-mm. jadi mengharuskan kita untuk bekerja dan belajar dari rumah. Jadi kampus kita ini juga sudah punya metodenya, sudah nggak canggung, nggak kagok lagi, makainya Yes. gimana gitu, karena udah biasa gitu Nggak Pak. gagap gitu Nggak ya. gagap gitu Pak. Karena memang kita kampus Unaja mengusung smart campus Iya, dan itu smart sudah campus. kita sudah Kita lakukan dari dilakukan lama. udah lama sebenarnya ya. Nah, oke Sobat Unaja. Nah, di sini sebenarnya sih keseruannya apa lagi nih? Tadi kan Ibu bilang katanya kita ada pembelajaran online dan segala macam. Keseruan apa lagi yang ada Di di prodi hukum ya Pak prodi ya. hukum ini? Oke, di prodi hukum ini pastinya kalau misalnya yang tertarik ke hukum nih, Mm-mm. tahu dong ada yang pengacara, ada Oh hakim, ya. ada panitera segala macam, bisa Mm-mm. jadi notaris. Itulah Ya, salah satu karirnya, tujuannya gitu Pak ya. pastinya ya. Nah, di dalam fakultas hukum ini atau prodi hukum Mm-mm. ini, kita juga akan belajar tentang praktek pengadilannya gitu Pak. Jadi Hmm. di kampus kita juga udah punya ruangan praktek pengadilannya, Iya. praktek peradilan semu namanya, gitu Pak. Oh, Praktek peradilan jadi semu. jadi kayak kayak di persidangan Ya, di betul-betulan gitu ya? persidangan. Tapi kita di situ kita biasanya ada kelompoknya gitu kan Pak. Dia berperan sebagai hakim, Mhm. sebagai pengacara, Iya. sebagai terdakwa juga Pak. Tersangkanya juga kan Sudah ada. kita harus buat laporannya kan Pak. Mhm. Dia sebagai tersangka, kasusnya apa. Polisinya ada juga? Polisinya Iya kan pasti ada polisi dong di situ. polisinya semua aja dulu Pak. Oh semuanya gitu. Jadi yang penting tuh hakim, pengacara, dan tersangkanya. Sama panitera Kemudian ya? saksi. Ya, panitera juga. Paniteranya ya. Panitera juga. Oke. Saksinya gitu Pak. Nah, Bu, ini kan kita ngebahas perihal keseruan dan tadi ada apa persidangan semu dan segala macam. Sebenarnya dosennya dari mana saja sih? Nah, untuk Iya, dosen nih oke-oke juga Pak, nggak iya. kalah sama yang Kampus-kampus yang lain lain, ya? kampus-kampus yang lain. Jadi Heeh. alhamdulillah juga Pak, dosen-dosen kita ini rata-rata praktisi juga Pak. Jadi selain Oh, akademisi, gitu. kita juga punya praktisi. Mereka Ada praktisi dari apa saja? pengacara ada, jaksa ada, polisi ada, lengkap Pak. Jadi mau buat kasus, ayo. Oh gitu ya. Buat Jadi kasus atau jadi mau lengkap lewat ya. kasus. Berarti ada dari perbankan ada juga ya. Dari perbankan ada juga Ada ya, Pak. perbankan ada, kemudian kejaksaan ada, Kejaksaan ada, pengadilan pengadilan ada, ada, kemudian pengacara pengacara ada, ada. kemudian Calon notaris ada juga ada Pak. juga. Ada Wah, juga. pokoknya di Unaja tuh Polisi lengkap ada juga sekali Pak. ya. Woi, polisi ada juga. Polisi Wah, ada. mantap sekali pokoknya. Nah, berarti kalian para sobat Unaja jangan khawatir bahwasanya dosen-dosen kita itu sangat mempunyai suatu kapabilitas yang tinggi ya Berkompeten, Pak. di kompeten di prodi hukum ya pastinya ya, dan kalian juga harus pandai untuk melihat peluang ya, apalagi saat ini di prodi hukum ini peluang untuk menjadi lulusannya itu sebenarnya tinggi ya. Lulusan untuk bisa mendapatkan suatu pekerjaan ya nggak, peluang untuk apa mencari penghasilan entrepreneur lah pokoknya itu sangat besar ya. Apa aja lulusannya nantinya yang akan Ini, Pak. diciptakan dari Unaja ini, salah satunya di prodi hukum? Mau cerita sedikit Pak, kemarin kan sempat terjun langsung promosi ya Pak ya. Oh iya. Kita kan promosi ke Betul. daerah-daerah gitu. Ada siswa yang bilang Mm-mm. karena fakultas hukum itu sudah banyak di mana-mana gitu. Mm-mm. Jadi mereka nggak mau katanya. Mm. Wah, jangan gitu. Justru karena banyak itu banyak juga kerjaan yang menanti gitu loh Pak. Oh gitu. Karena lulusan hukum ini rata-rata di setiap bidang itu perlu, di setiap perusahaan itu perlu, yaitu sebagai legal. Mm-mm. Rata-rata di perusahaan pasti butuh legalnya Pak, orang legal kan. Selain jadi bisa pengacara, Betul betul. bisa notaris, bisa kejaksaan, Pengurusan administrasi ya. pengurusan Mungkin administrasi gini, secara legal. legal yang dimaksudnya seperti apa gitu. Jadi biar sobat Unajanya juga tahu gitu. Nah, untuk legal ini masalah perjanjian Pak, perjanjian kerja karyawan dengan perusahaannya, Pembuat surat kontrak ya. gitu Nah, ya. itu kan diajarkan juga Pak di Fakultas Hukum. Gitu. Jadi mata kuliahnya itu ada teknik perancangan kontrak namanya. Wih, mantap sekali. Jadi kita bisa buat kontrak-kontrak.
Oke. gitu, diajarkan nanti di situ. Contoh-contohnya ada. Nanti bisa diterapkan langsung di kehidupan nyata kalau misalnya jadi legal gitu kan, Pak. Jadi nggak ngaku lagi kayak Oh. mana caranya buat surat kontrak gitu Oh kan. gitu. Jadi misalkan kayak gini nih, kalau misalkan kita lagi ada proses pengerjaan di rumah nih, pembuatan keramik misalkan gitu loh kan, dengan tukangnya, berarti kita harus buat surat kontraknya gitu ya? Iya nggak? Betul nggak? Bisa Itu bisa, kan Pak. minimal seperti Ya itu ya, kan minimal. belajarnya, Iya ya ya. nggak? Oh berarti apa edukasinya edukasi seperti itu. Tapi kalau untuk skala besarnya, yaitu kalau misalkan masuk ke perusahaan, bekerja sama dengan pihak ketiga, Ya, maka dia harus menjalankan suatu legal tadi, ya nggak? ada Untuk membuat perjanjiannya, Pak. surat perjanjian, dan itu sangat pas. Dan itu tidak semua orang bisa, dan dia harus Ya, mempunyai suatu pengalaman yaitu minimal di fakultas hukum. fakultas hukum, Gitu. ya nggak? Oke, baik. Nah, itu dia Sobat Unaja. Jadi banyak sekali lulusan-lulusan yang nantinya bisa menjadi avokat, kemudian notaris, ya kan? Ya, Kemudian bisa jaksa. salah satunya legal tadi, ya nggak? Kemudian juga bisa kerja di mana? Di bank bisa, Di Pak. bank Di pastinya, bank bisa. ya nggak? Penagihan, ya nggak? Semuanya bisa, Semuanya. Pak. Sementara hukum itu Masuk semua. masuk semua. Pak, kalau di rumah sakit bisa nggak? Di rumah sakit bisa, Pak. Bisa Bagian ya? legal di rumah Bagian sakit kan legal ada ya, di juga, rumah Pak. sakit. Iya. Karena di rumah sakit itu salah satu kompleks ya, Iya. karena berhubungan dengan hukum, Pasiennya pasien, juga nanti hukum, siapa tahu pelayanan ada dan segala keluhan, macamnya ya ya, nggak? Pak. Banyak sekali itu Sobat Unaja. Nah, eh, fasilitas pembelajarannya tuh tadi sedikit dijelasin dengan Bu Melin, ada salah satunya online. Dan fasilitas belajar yang seperti apa lagi? Ada kunjungan atau apa gitu? Oh iya, Pak. Nanti kebetulan kita kan masih tingkat 3 ya, Pak ya. Hmm, Jadi belum ada lulusan nih, nanti ya. kedepannya baru akan ada. Mm-mm, Nah, jadi di semester atas itu nanti kita punya namanya mata kuliah itu praktek peradilan, Pak. mm-mm, Nah, di dalam praktek peradilan itu dihimbaukan kepada dari dosennya nanti untuk mengunjungi pengadilan sesekali gitu, Pak. mm. Jadi mereka tuh bisa lihat langsung pengadilan itu seperti apa. Mungkin untuk sekarang ini karena pengadilan juga dilakukan secara online, Pak. Saat Iya, ini iya. karena Covid ini kan. Heeh. Jadi pengadilan sidang pengadilan itu secara online. Jadi mereka mungkin bisa hanya lihat dari YouTube dulu saat Iya, iya. ini atau mengikut lihat-lihat situasinya. Nah, namun jika wabahnya sudah mereda, jika normal lagi keadaannya, itu biasanya dosennya nanti akan ke pengadilan gitu, Pak. Akan diberitahu secara langsung. Ini loh pengadilan tuh, jangan cuma Mm-mm. baca aja taunya kayak gitu. Pengadilan tuh hakim tuh duduknya di mana? Selain Heeh. tadi ada praktek peradilan semua tadi kan, Pak. Iya. Jadi bisa mengetahui posisi-posisi kedudukannya di Iya. mana, siapa yang membela, siapa yang menghakimi gitu. Maksudnya menghakimi dalam konotasi baik ya, Pak ya. Berarti Gitu. mahasiswa dibawa ke tempat pengadilan gitu Ya. ya, untuk melihat secara langsung bagaimana sih proses pengadilan itu seperti apa gitu ya. Karena diuntungkan lagi dengan dosen-dosen kita yang praktisi tadi kan, Pak. Ada yang pengacara, ada yang jaksa, dan ada yang polisi. Jadi keterlibatannya untuk terjun langsung ke lapangan mungkin akan lebih dipermudah gitu loh, Oke. Pak. Nah, di sini kan bukan hanya pengadilan saja dong pastinya. Ya, Ya nggak? Apalagi? kita ada juga ke BNN gitu, Pak, ke kejaksaan Iya. gitu. Kunjungan-kunjungan seperti Ya, itu ibaratnya kuliah lapangan lah ya. ya Tapi jatuhnya itu bukan kayak KKN kan, tapi bukan, Pak. dia sistemnya pembelajaran itu tidak harus bertatap muka, Ya. melainkan ada sifatnya lapangan observasi juga ya. Wah, itu sangat baik sekali. Fasilitas pembelajaran yang ada di Unaja ini ya. Dan apalagi dosennya masih muda-muda semua ya Masih pastinya ya. mudah-mudahan. Oke, baik. Nah, pastinya kan kalau misalkan di prodi ada dong beasiswa. Apa sih sebenarnya beasiswa yang ditawarkan di prodi hukum? Kalau beasiswa seperti yang kalian bisa lihat teman-teman Unaja di postingan di IG-nya Unaja official atau di Eva Unaja, Hmm. itu kita punya beasiswa ya, Pak ya. Hmm. Jadi ada beasiswa tidak mampu yang pertama, kemudian ada beasiswa untuk akademik dan non akademik. Oh Nah, gitu. untuk yang akademik ini, Pak, Hmm. dia berprestasi dari peringkat 1 sampai peringkat 10 Hmm. gitu. Jadi cuman bawa berkasnya dan menunjukkan bukti kalau dia berprestasi atau mungkin kalau dia pernah mengikuti lomba debat gitu, Pak. Ya. Lomba debat hukum di tingkat SMA, Hmm. tingkat pelajar itu boleh. Atau dia pernah menulis artikel tentang seputaran hukum, Hmm. itu boleh juga, Pak. Nah, kemudian untuk non akademik entah dia atlet, Hmm. pokoknya di luar akademik atau dia PMR, itu boleh juga akan mendapatkan beasiswa 50% di tahun pertama gitu, Pak. Berarti banyak sekali ya beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Dan ada lagi nggak beasiswa kurang mampu pasti ya? Ya, kurang mampu juga, Pak. Kurang mampu. Nah, beasiswa yang ditawarkan itu kalau yang berprestasi apa nih? Gratis apa? Beasiswanya seperti apa?
Kalau untuk beasiswa yang berprestasi, itu potongan kuliah, uang kuliah, Pak. 50% di tahun pertama dan tahun kedua. Wih, gila. 2 tahun 2 tahun, ya. Pak. Makanya, Sangat-sangat. mari. Ayolah pokoknya mari. Dan itu ada kuota nggak sih? Kuotanya Pasti ada kuota lah pasti ya, lah, pasti Pak. ada Nah, kan kuotanya. kita menyeleksi juga, Pak. Iya, oh, Banyak dan yang mau masuk nih, banyak Pak. yang masuk Banyak yang pasti mau masuk. berarti harus ada namanya sistem seleksi juga Sistem dong seleksinya pasti ya. ada. Oke, dan bagi yang tidak mampu pun juga ada Iya, di seleksi iya. pemberkasannya. Dan ini ada proses wawancara pastinya ya. Iya, Pak, ada proses wawancara. Oke, Ada berarti panitianya juga. dan ada panitia dan ada nanti proses wawancara dan step by step-nya. Iya. Berarti untuk informasi lebih lanjutnya nanti pasti akan ada di WA admin ya. Nanti bisa tanya-tanya ke WA admin Atau di terkait IG bisa kan, di IG Pak? ya. Di IG Unaja Di IG Official Unaja juga bisa untuk dilihat apa informasinya. informasi-informasi seputar prodi hukum, beasiswa, jalur masuk dan segala macamnya ya. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, Bu Melin. Tadi kita jelasin beasiswa dan segala macam. Kalau misalkan masuk ke prodi apa prodi hukum nih di Fakultas Hukum di Universitas Advance Jambi. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya apa ya? Iya, kelebihannya apa di prodi hukum? Oke, kelebihannya pastinya belajar hukum dong, Pak. Saat ini Iya, semuanya mau nggak mau kita sadari semuanya itu butuh aturan pasti, Pak. iya. Nah, dengan belajar di hukum ini kita setidaknya tahu bagaimana dasar hukum sesuatu tersebut. Jadi kita juga tahu nih cara berbicara juga sama orang gimana gitu loh. Jadi kita juga bisa berbicara ada dasarnya, jangan hanya asal ngomong gitu kan, Pak. Jadi Iya, penebar-penebar hoax gitu loh. betul betul. Berarti kelebihannya pastinya kita akan mengerti tentang pembelajaran hukum karena hukum ini banyak ya, bukan Iya, hanya banyak. sekedar hukum itu pidana atau Hukum itu perdata. luas banget, Pak. Luas banget ya, ada hukum apa? Hukum Hukum adat, pidana, ya, ekonomi, hukum bisnis, hukum perdata, pidana, hukum Islam hukum ada juga, Pak. Ya. Islam. Jadi banyak sekali Banyak karena sekali. kita di dunia ini kalau misalkan bergerak itu harus dari lahir ya. Iya. Sebenarnya kita dengan dari lahir, Dari dari dalam dalam perut kandungan, Pak. itu Ya. sudah ada Udah punya hak udah dan punya kewajiban. hak dan kewajiban, Ya. ya enggak? Ya kan? Punya hak dan itu diatur oleh Ya. undang-undang. Nah, itu dia para sobat Unaja. Nah, sebenarnya akreditasinya apa sih di Nah, kita? masalah akreditasi, Pak. Kita kan masih baru mau akan akreditasi gitu. Reakreditasi ya. Reakreditasi. Karena kita ada Karena masih kita baru berdiri, baru Pak. berdiri ya. Ya. Jadi akreditasinya masih akreditasi Pasti minimum. akan terlaksana. Pasti akan terlaksana. Nah, pastinya untuk perihal masalah akreditasi nggak usah khawatir ya, karena Ya. itu salah satu komitmen kita khususnya di prodi hukum untuk mencapai akreditasi itu baik pastinya, ya nggak? Karena kalau misalkan nggak baik, ya pasti mahasiswanya juga nggak ada. Dan karena ini prosesnya, karena akreditasi itu melakukan suatu proses Ya, dan butuh proses. proses, dan saat ini kan umurnya di prodi hukum masih berapa umurnya? Dari 2 tahun tahun lebih, 2017, Pak. baru 2 tahun lebih ya, berarti 2 ini tahun sudah lebih. proses mau Iya. akreditasi ya. Mau akreditasi. Oke, baik. Nah, oke. Nah, ini dia nih. Kami minta dong dari Bu Melin ya, Kaprodi, pesan dan kesannya untuk sobat Unaja terkait COVID nih. Sekarang kan kita masih bicara COVID nih. Pesan dan kesannya untuk sobat Unaja di rumah harus ngapain? Oke. Nah, buat teman-teman Unaja atau sobat Unaja di rumah ya, Pak ya. Pasti kan ada yang mahasiswa juga. Nah, untuk mahasiswa khususnya nggak harus di Unaja, terlepas dari mahasiswa Unaja atau bukan, sudah diberi aturan jelas untuk belajar dari rumah gitu ya, Pak ya. Jadi yang buat mahasiswa atau buat pelajar, buat SMA nih, gitu kan belajar dari rumah. Kemudian untuk yang bekerja, kalau bisa bekerja dari rumah, jangan lupa gunakan masker, Pak. Iya, pasti itu Gunakan utama ya. masker, ya. Kemudian jaga jarak, bukan jaga jarak jadi kita nggak berkomunikasi dengan mereka, tapi jaraknya yang harus kita pantau gitu loh, Pak. Dan Betul, jaga betul. kesehatan, stay safe. Oke, nah itu dia ya Sobat Unaja, pesan dan kesannya dari Ibu Melin, Kaprodi Ilmu Hukum yang ada di Fakultas Hukum di Universitas Hadimasa Jambi. Oke, sebelum kita closing, saya pastikan kepada Sobat Unaja yang ada di rumah selalu kita mengikuti anjuran-anjuran pemerintah dan jangan membandel dan jangan kita eh, apa ini ya tidak mau mengikuti ibaratnya gini takabur gitu loh. Ngapa Ngeyel, sih Pak. ngeyel gitu loh. Karena ngapain sih? Kan Covid itu ingat banyak sudah teman-teman kita yang sudah positif dia memberikan suatu pesan bahwasanya ini virus virus mematikan.
Dan jangan sampai kita meremehkan virus ini. Ya nggak? Ini bukan hanya Indonesia, ini dunia. Jadi harus waspada. Nah, itu dia terakhir dari saya. Kalian Sobat Unaja, pastinya harus pantengin terus acara kita, Podcast Unaja. Siaran offline-nya kalian bisa lihat di channel YouTube kita di Universitas Adiwangsa Jambi. Jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.